Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivator Banua, dimanapun Anda berada semuanya. Saat ini banyak sekali di kalangan guru-guru yang masih belum tersertifikasi statusnya, yang menginginkan adanya gerakan yang lebih konkret dari pemerintah, lebih tegas, lebih berani untuk menyuarakan tentang pemutihan sertifikasi guru. Saat ini kan yang baru bersuara lantang terang-terangan ini adalah Bapak Menteri Pendidikan sendiri, yaitu Bapak Nadiem Makarim, yang sedianya sudah akan meluncurkan rancangan undang-undang Sisdiknas, di mana di dalam rancangan undang-undang itu sudah sangat nyata, sudah sangat jelas dicantumkan bahwa guru-guru berhak untuk menerima tunjangan profesi mereka tanpa harus melewati proses yang namanya sertifikasi guru, atau kalau saat ini prosesnya itu dinamakan dengan PPG. Nah, dari sana pun, dari statement menteri sendiri yang sering beliau utarakan di berbagai macam momen, itu sudah menunjukkan bahwa sertifikasi guru atau PPG itu sendiri sudah bermasalah. Jadi prosesnya itu bermasalah, dan secara yuridis itu juga bermasalah karena itu adalah merupakan hutang pemerintah terhadap 1 juta lebih guru yang saat ini belum tersertifikasi. Karena menurut undang-undang mereka harus sudah selesai sertifikasi itu pada tahun 2015. Jadi ada hutang pemerintah yang saat ini masih belum dibayar. Nah, jadi dua hal inilah yang masih mengganjal di kalangan para guru, yaitu tentang PPG-nya itu sendiri atau proses sertifikasi gurunya itu sendiri, dan juga secara aspek yuridis atau secara hukum. Jadi pemerintah ada dua hutang di bidang tersebut. Nah, sejarah sudah menunjukkan bahwa portofolio sudah bermasalah. Kemudian mau ditingkatkan lagi melalui program namanya PLPG. Dan itu lagi-lagi membuang anggaran negara begitu banyak triliunan yang diguyurkan untuk kesuksesan program tersebut, kerjasama dengan berbagai macam stakeholder yang ya mungkin sebagian ada yang memang idealis untuk memajukan pendidikan dan ada juga yang untuk kepentingan perutnya sendiri. Ya kita tidak tahu lah masalah itu, yang jelas ini sekali lagi membuat guru masih terkatung-katung statusnya, masih terombang-ambing, dan hari ini saya menyuarakan lagi aspirasi dari mereka karena ini sudah berlangsung bertahun-tahun, berlarut-larut. Nah, kemudian pemerintah menggulirkan lagi dengan alasan lebih ingin memperketat mutu dari para guru ini. Guru-guru ini digencet lagi dengan sistem namanya PPG. Nah, ini jaraknya adalah 2 semester atau 1 tahun. Bayangkan guru-guru yang sudah menyelesaikan S1, mereka berjuang kuliah habis-habisan dengan segala macam tenaganya, itu harus diperas lagi mereka tenaganya dengan PPG ini. Bahkan bukan hanya menguras tenaga, tetapi juga biaya. Karena setahu saya biaya itu sebagian ada yang mandiri. Mereka tidak dibiayai oleh pemerintah, melainkan biaya mandiri. Nah, ini kan ada sesuatu yang benar-benar tidak sinkron, benar-benar bermasalah di dunia pendidikan Indonesia, yang seharusnya guru itu berfokus kepada anak didiknya, meningkatkan kualitas dirinya melalui aneka macam pelatihan yang sudah tercover di MGMP, pelatihan berkala itu dan sebagainya. Nah, ini mereka harus digencet lagi dengan 1 tahun kuliah. Ini luar biasa ketidaksinkronannya. Uh, Hal yang menurut saya sudah sangat fatal dilakukan oleh Kemendikbud atau pemerintah lah, dalam hal ini kelalaian pemerintah untuk membaca fenomena di lapangan betapa guru-guru ini menjadi mereka terkatung-katung statusnya itu dengan segala macam pelatihan yang membebani mereka, bukan hanya dengan PPG itu tapi juga dengan aneka macam kewajiban yang lain. Bagaimana mereka mau berpikir tentang kualitas dan sebagainya sedangkan masalah kesejahteraan masih bermasalah, masalah tentang aneka macam beban administratif masih bermasalah. Gimana mereka mau berbicara tentang kualitas murid dan sebagainya? Selesaikan dulu masalah perut mereka, selesaikan dulu kesejahteraan mereka, baru kita berbicara tentang kualitas. Nah, apa yang diutarakan Pak Menteri itu sudah sangat
benar secara filosofisnya, benar secara akal sehat kita, yaitu beliau mengatakan harus ada pemisahan antara kewajiban guru dengan apa yang menjadi hak mereka, yaitu tunjangan. Jadi tunjangan profesi mereka itu, kata Pak Menteri, bayarkan dulu, baru mereka ditagih dengan aneka macam kualitas. Nah, yang ini kan enggak, mereka diharuskan melewati serangkaian pelatihan dulu yang beratnya minta ampun. Nah, inilah yang membuat pendidikan kita itu masih stuck di tempat. Tunjukkan kepada saya atau kepada kami mana buktinya bahwa program sertifikasi guru mulai dari portofolio, PLPG sampai PPG itu meningkat drastis kualitasnya di Indonesia. Tidak terkait, malah ada sebuah lembaga yang mengatakan itu tidak terkait, hubungan, tidak ada korelasinya antara peningkatan kualitas murid, kualitas pendidikan dengan program sertifikasi guru. Nah, ini kan sesuatu yang di luar dugaan kita, bahwa ternyata memang tidak ada korelasinya. Sekali lagi, tidak ada korelasinya antara pelatihan guru itu untuk mendapatkan sertifikasi seperti PPG dan lain sebagainya dengan kualitas pendidikan atau peningkatan kualitas pendidikan kita. Itu perlu dicatat dan dijadikan acuan oleh pemerintah. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen di pasal 80 itu dijelaskan bahwa yang menerima tunjangan profesi atau yang berhak untuk disejahterakan itu adalah guru-guru yang sudah mengantongi sertifikat pendidik, satu. Kemudian yang kedua adalah mereka yang sudah melewati masa jabatan 10 tahun. Nah, kita perhatikan, udah belum kewajiban pemerintah di sini terpenuhi? Jawabannya sangat jauh panggang daripada api, di mana pada tahun 2019 setahu saya itu dari data Kemendikbud itu menunjukkan bahwa 50% guru di Indonesia belum tersertifikasi. Artinya anak-anak didik kita percayakan mereka diajar oleh orang-orang yang tidak mengantongi sertifikat pendidik, dikatakan atau boleh dikatakan secara kasarnya itu tidak profesional 50% diantaranya. Nah, ini kan hutang pemerintah sudah sangat besar kepada para guru. Kan hutang pemerintah saat ini sangat besar kepada para guru ini, di mana 50% mereka atau separuh dari mereka itu belum tersertifikasi. Jadi menurut saya atau menurut kami, pemerintah tidak mungkin menyelesaikan masalah ini dengan kebijakan yang biasa-biasa saja. Nah, karena itu menurut hemat kami sudah tidak mungkin bagi pemerintah untuk melakukan cara-cara yang biasa-biasa saja, cara-cara yang oke, kami proses, oke, sedang kami upayakan, oke, silakan teman-teman menunggu dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Prinsip-prinsip alon-alon asal kelakon ini tidak bisa di sini karena ini sudah SOS, sudah darurat sifatnya sehingga menuntut pemerintah untuk melakukan terobosan, benar-benar cara yang inovatif untuk menyelesaikan persoalan 50% guru yang belum tersertifikasi ini. Saya menghimbau kepada para petinggi, elit-elit, siapapun pembuat kebijakan tentang pendidikan di Indonesia, jangan lagi menggunakan cara-cara lama, cara-cara konvensional, cara-cara yang sudah jadul untuk menyelesaikan problem yang paling utama itu adalah kesejahteraan guru. Pak Nadiem dalam hal ini sudah mengupayakan terobosan dengan rancangan undang-undang Sisdiknas, di mana semuanya yang belum tersertifikasi itu maka akan langsung otomatis tanpa mendapatkan mendapatkan tunjangan profesi mereka tanpa melalui PPG lagi, tanpa melalui proses yang ribet bertele-tele lagi. Nah, tetapi ya seperti yang sudah kita tahu bahwa rancangan undang-undang itu masih terganjal sampai saat ini. Karena itu lewat corong channel ini saya tetap menghimbau kepada para guru sekalian seluruh Indonesia untuk tetap serukan agar pemerintah sesegeranya kembali membahas dan mengajukan rancangan undang-undang Sisdiknas tersebut untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Buat peta jalan yang lebih lengkap, lebih komprehensif, dan selesaikan segera yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan guru. Jangan kita berbicara tentang kualitas sebelum kesejahteraan para guru kita dibereskan. Mudah-mudahan ini mengetuk pintu hati para petinggi, para elit untuk tidak lagi mengeksploitasi para guru demi kepentingan mereka sendiri. Utamakanlah kepentingan rakyat dan anak-anak didik kita demi masa depan Indonesia dan demi kita semua.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.